Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis yang nomor 42 masih dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sikap kita di dunia. Jadi ini ceritanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar yang saat itu masih kecil. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar. Kemudian beliau SAW mengatakan hadis ini, kun fid dunya, kun fid dunya. Kun ini artinya adalah berasal dari kata kana yakunu, fi'il amrnya kun, artinya adalah jadilah engkau, jadilah kamu, kun fid dunya, di dunia, jadilah engkau di dunia, ka'annaka, seperti bahwasanya engkau, goribun, orang yang asing, ka'annaka goribun, jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu seperti orang asing, gorib, au abiru sabilin, atau penyeberang jalan, atau abiru artinya menyeberang, orang yang menyeberang, sabilin jalan. Jadilah kamu di dunia itu sebagai seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau seorang yang penyeberang jalan. Nah, maksudnya apa? Jadi kita sikap kita di dunia itu adalah seperti orang yang asing yang akan kembali ke tempat rumah kita. Jadi kita itu tidak tinggal selamanya di dunia, tidak tinggal selamanya di kehidupan ini, akan tapi kita akan kembali ke rumah kita, kembali ke tempat kita, kembali ke asal kita, yaitu alam akhirat, alam yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Goribun, orang yang asing, seolah-olah engkau adalah orang yang asing. Orang yang asing ya tentu orang asing di suatu daerah, dia akan pulang ke daerahnya masing-masing. Au abiru sabilin, atau penyeberang jalan. Nah, ini juga ibarat kita itu hidup di dunia itu hanya sebentar sekali, seolah-olah kita seperti menyeberang jalan, seperti itu aja. Sangat sekejap sekali, sangat sedikit sekali kesempatan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita hendaknya mempersiapkan diri kita masing-masing dengan amal soleh, dengan amal-amal yang bisa terus mengalir. Ketika kita meninggal, amal-amal kita bisa terus mengalir. Seperti pada hadis lain bahwasanya amal kita itu terputus kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, kemudian anak yang soleh, kemudian sedekah yang mengalir. Itu adalah salah satu contoh amal yang mengalir. Ketika kita sudah wafat, amal tersebut tetap memberikan pahala untuk kita. Atau kita membiasakan sesuatu dengan suatu ibadah, dengan suatu pekerjaan, menuntut ilmu misalkan. Nah, ketika kita sudah terbiasa belajar, menghadiri majelis ilmu, maka ketika kita sakit atau ketika kita safar, maka kita akan tetap dituliskan pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala menuntut ilmu, pahala sholat sunnah misalkan, seperti itu. Itu adalah salah satu juga contoh untuk kita bisa mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan. Ketika kita sakit, ketika kita sedang safar, atau ketika kita sudah meninggal dunia, kita tetap bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wallahu ta'ala alam bisawab.